sayang dan sangat menyayangkan terhadap masuknya Islamnya si Ded. Saya mengatakan bahwa si Ded masuk Islam di pintu yang salah. Jadi masuk Islam di pintu orang liberal, orang-orang yang tidak terlalu mementingkan namanya syariat dan suka mengolok-olok persoalan agama dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik, semakin gila semakin asoy, semakin gila semakin geboy. Saya itu kadang-kadang suka ngakak sendiri melihat ulama-ulama kadrun, ustad-ustad kadrun, kiai-kiai kadrun, habib-habib kadrun yang selalu menonjolkan emosi daripada rasionalitas. Manusia kalau lebih mengutamakan emosi daripada rasionalitas, maka manusia tersebut akan bikin kerusakan dan pertumpahan darah. Seperti yang diceritakan oleh Al-Quran, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Itu kalau manusia. Kalau ada ustadz bagaimana? Ada kiai, ada ajengan, ada abaib, di mana mereka lebih mengutamakan emosi, hawa nafsu daripada rasionalitas. Maka akan menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah juga yang lebih parah. Kalau manusia paling cuma satu orang, dua orang. Tapi kalau ada ulama, ustadz, kiai, ajengan, habaib, maka akan merusak bangsa dan negara ini. Karena mereka menebarkan kebencian, permusuhan di negara ini. Makanya kata Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi'u ahwa. Putuskanlah semua perkara berdasarkan Al-Quran, jangan pakai hawa nafsu. Artinya pakai rasionalitas. Jangan dikit-dikit emosi, jangan dikit-dikit ngamuk, jangan dikit-dikit laporin, jangan dikit-dikit persekusi, jangan dikit-dikit demo. Pakai Al-Quran, pakai rasionalitas. Apa rasionalitas menurut Al-Quran? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar dan salat, Allah beserta orang-orang yang sabar. Lihat kasus jadi korbuser mencak-mencak. Dasar Ustadz Edan. Lihat kasus jadi korbuser provokatif sama umatnya. Dasar Ustadz Edan. Yang gini baiknya buang aja ke Yaman lah. Gak usah ada di Indonesia. Cabut KTP-nya, cabut kakaknya, cabut paspornya. Ustadz-ustadz yang lebih mengutamakan emosi daripada rasionalitas, daripada Al-Quran, usir aja dari Indonesia. Masalah LGBT. Lagi gak butuh toa. Toa. LGBT itu adalah, kalau kita melihat pemaparan barusan, jadi seseorang yang berbadan cowok tetapi tertarik kepada wanita. Itu mungkin, bro. Orang yang berbadan cowok tetapi tertarik sama wanita. Atau sebaliknya lah. Orang yang berbadan cowok tetapi tertarik sama cowok. Atau sebaliknya, orang yang berbadan cewek tetapi tertarik sama cewek. Kan ini enggak rasional gitu. Dan diakui bahwa ketika orang lain suka sama yang berlainan jenis, dia suka sama yang sejenis. Suka sama guru olahraga yang seksi, padahal dia cowok. Bagaimana pandangan Islam? Ya haram. Kalau menurut Islam haram. Kenapa haram? Ya perasaan itu bisa dikendalikan. Suka tidak suka, yang namanya cowok itu harus suka sama cewek. Dan yang namanya cewek harus suka sama cowok. Kalau cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek, manusia bisa musnah, bro. Nggak akan mampu berkembang biak. Nggak mampu melahirkan. Makanya di dalam Islam diharamkan. Wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, ada cowok, ada cewek. Begitu, bro, haram. Apapun alasannya, mau perasaan tertarik sama cowok lagi, pokoknya cowok itu harus suka sama cewek. Titik. Nah, perkara hal-hal yang kayak ginian, ya ini merupakan sasaran dakwah.
kita harus mengingatkan kepada orang-orang yang sudah terpapar faham LGBT. Karena dalam Islam itu haram hukumnya. Kalau tidak mau tunduk dan patuh, berarti ya akan kena hukuman dari Allah, akan terkena laknat Allah. Dan hukuman dalam Islam kalau orang-orang yang LGBT itu dilaknat. Ada laknatullah ala dzalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Dan biasanya kontan, bro. Oleh karena itu orang-orang yang berpaham LGBT saya sarankan untuk segera kembali ke jalan yang benar. Suka atau tidak suka, kalian harus suka yang namanya wanita. Ataupun yang wanita harus suka yang namanya laki-laki. Jadi kalau saya menanggapi kasus jadi korupsi santai-santai saja. Kenapa ya? Karena itu kan merupakan sebuah podcast, tontonan. Suka, tonton, nggak suka, ya jangan ditonton. Tetapi kalau misalkan kita berbicara masalah hukum Islam, memang haram. Tetapi bukan berarti kita mencak-mencak kepada Deddy Corbuzier yang memanggil tokoh-tokoh LGBT untuk diwawancara. Nggak bisa. Di zaman keterbukaan, kebebasan gini, ya siapapun punya hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Untuk menayangkan sesuatu yang bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya podcast ini, menurut saya jadi tahu alasan kenapa banyak orang yang menjadi LGBT. Oh, ternyata perasaan. Ya, tapi kalau kita berbicara Islam, ya haram. Mau apapun alasannya haram. Suka atau tidak suka, kalian harus menyukai lawan jenis, bukan yang sejenis. Jadi kalau menurut saya ini cuma podcast saja, nggak punya pengaruh apa-apa. Kita sebagai orang yang beriman, ya kalau suka tonton, nggak suka nggak usah ditonton, nggak usah persalahkan Deddy Corbuzier. Nggak ada salah dari Deddy Corbuzier. Yang salah itu adalah orang-orang yang selalu baperan, merasa paling benar, merasa paling bersih, akhirnya menyalahkan orang lain, padahal dia sendiri sangat salah. Oleh karena itu, kepada kalian semua, bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ayo kita jadi orang-orang yang intelektual. Karena kalau manusia tidak punya intelektual, apa bedanya dengan kebo? Kalau ada ustadz, kiai, ajengan, habaib yang tidak punya intelektual, lebih mengedepankan emosi, ya mereka tidak lebih daripada kebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.